Gara-gara ketinggalan kapal, ratusan calon penumpang kapal Pelni mengamuk di pelabuhan kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Calon penumpang kesal lantaran tertahan di loket penukaran tiket, sementara kapal sudah berlayar. Ratusan calon penumpang kapal Pelni KM Gapulu mengamuk di pelabuhan Murhum, kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Minggu malam. Para calon penumpang mengejar kepala Pelni cabang Bau-Bau untuk minta pertanggungjawaban. Beruntung aksi ini bisa dicegah aparat kepolisian dengan mengamankan kepala Pelni yang nyaris jadi sasaran amuk massa. Kemarahan ratusan calon penumpang berawal saat mengetahui kapal yang hendak mereka tumpangi sudah berlayar meninggalkan dermaga. Sementara para calon penumpang masih tertahan di loket penukaran tiket lantaran mesin pencetak tiket berhenti beroperasi karena sudah mencapai limit. Akibatnya, ratusan calon penumpang tujuan kota Ambon, Maluku batal diberangkatkan. Untuk meredam kemarahan calon penumpang, pihak PT Pelni berkoordinasi dengan sejumlah travel jasa penukaran tiket untuk proses pengembalian uang tiket. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba iNews melaporkan. Aksi pengadangan taksi online oleh sejumlah pengemudi ojek pangkalan di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Pengemudi ojek pangkalan memaksa membuka pintu mobil, meminta penumpang wanita yang membawa bayi turun saat kondisi hujan deras. Sejumlah pengemudi ojek pangkalan menghadang laju taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pengemudi ojek pangkalan memaksa membuka pintu mobil dan meminta penumpang wanita yang sedang membawa bayi turun di tengah kondisi cuaca hujan. Insiden ini pun membuat penumpang histeris, meluapkan emosinya kepada salah satu pengemudi ojek pangkalan yang memaksa mereka turun. Dalam video juga terlihat seorang pengemudi ojek pangkalan yang melakukan penghadangan membawa sebongkah batu seolah bersiap untuk merusak mobil. Saksi mengatakan peristiwa penurunan paksa penumpang ojek online maupun taksi online sudah sering terjadi di stasiun ini karena para pengemudi ojek pangkalan melarang pengemudi ojek online maupun taksi online mengambil penumpang di Stasiun Tiga Raksa. Kalau sejujurnya aku sering lihat, cuma kejadiannya yang kemarin itu bawa bayi gitu. Ada lagi orang Batak dulu punya bayi juga, tapi dia mengalah juga pulang. Dia bawa koper, bawa tas, bawa anaknya gitu. Sering sih kelihatan mah. Pasca viral, polisi melakukan penyelidikan dan memintai keterangan 3 orang pengemudi ojek pangkalan. Petugas gabungan berencana melakukan mediasi kepada kelompok ojek pangkalan dan ojek atau taksi online. Fasilitasi antara teman-teman ojol maupun dari Kopang untuk mencari solusi yang terbaik sehingga jangan sampai hal ini terulang kembali. Kedepan Polresta Tangerang juga akan melakukan pemantauan secara berkala di Stasiun Tiga Raksa agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Takut ditilang, sejumlah pengendara motor di Tomang, Jakarta Barat nekat kabur menghindari razia polisi. 2 pekan operasi Patu Jaya, sebagian besar pemotor yang terjaring razia karena tidak memakai helm dan tidak memasang plat nomor. Petugas Satlantas Jakarta Barat menggelar operasi Patuh Jaya terakhir di Jalan Letjen S. Parman, Tomang, Jakarta Barat. Sayangnya masih saja ada pengendara sepeda motor yang kabur dari penilangan lantaran tak mengenakan helm. Tak hanya pengendara sepeda motor, pengendara mobil yang melanggar rambu lalu lintas pun ditilang. Tadi buru-buru jalannya, Mas. Iya, keburu telat juga. Tadi udah ingetin anaknya. Kita kena teguran tilang teguran lah gitu. Karena lagi Patu Jaya kayak gitu. Besok nggak bakal ngulangin lagi.
Operasi Patuh Jaya 2025 yang dilakukan Satlantas Jakarta Barat hanya menindak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan surat tilang teguran. 3 pekan sudah misteri kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan mulai menemukan titik terang. Namun polisi masih mencari ponsel milik Arya Daru dan pengungkapan isi ponsel seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara kematian Arya Daru, diplomat Kemenlu yang ditemukan tewas terlakban di kamar kosnya. Tadi disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak... Gelar perkara dilakukan usai polisi menerima hasil laboratorium forensik dari sampel dan juga barang bukti. Polisi juga telah memeriksa sedikitnya 20 kamera pengawas dan memanggil sejumlah ahli untuk mengungkap misteri kematian Arya Daru. Malam sebelum kejadian, Arya Daru terlihat berada di rooftop kantor Kementerian Luar Negeri selama 1,5 jam. Dari rekaman kamera pengawas, saat naik ke rooftop, korban ini membawa 2 buah tas. Namun saat turun gedung, korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Polisi menyebut tas korban pun ditemukan di tangga darurat gedung Kementerian Luar Negeri. Tangga darurat tersebut merupakan satu-satunya akses menuju ke rooftop gedung Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya fakta-fakta itu sudah kami ketahui, ya. Makanya kami bilang soal titik tempat yang paling penting ada di 3 tempat, ya. Tempat pertama memang kos-kosan, tempat kedua memang tempat pusat pembelanjaan, tempat ketiga adalah tempat pekerjanya almarhum. Nah, itu semua sudah ditelusuri, rapi, rekam jejak digitalnya ada, ya, menit per menit juga ada, rekam jejak gambar CCTV juga ada. Sehingga sebenarnya kasus ini terang benderang dalam sisi peristiwa. Dalam sisi penyebab kematian, nah, kita memang masih... Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafiqah di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Naura. Apakah gelar perkara sudah dimulai? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Pada hari ini di Polda Metro Jaya gelar perkara sedang dilaksanakan secara tertutup dan tadi dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari ini 4 saksi ahli dihadirkan, yaitu dari ahli toksikologi, ahli forensik, psikologi forensik dan juga ahli cyber. Dan tidak hanya dari pihak internal saja yang hadir, ada juga dari pihak eksternal yaitu Kemlu, kemudian Komnas HAM dan juga Kompolnas yang hadir pada gelar perkara hari ini dan akan melaksanakan rapat ANEF atau analisa dan evaluasi terkait penyebab kematian dari diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Dan pada hari ini juga tadi kami sempat mendengar pernyataan dari komisioner dari Kompolnas yaitu Hoirul Anam, di mana ia menyatakan bahwa pada hari ini ahli akan saling dengar pendapat dan nantinya akan disimpulkan penyebab kematian dari Arya Daru yang nantinya akan disampaikan kepada publik. Namun dari informasinya kami masih belum menerima akan berjalan berapa lama untuk gelar perkara hari ini dan akan disampaikan pada
pada pukul berapa kami juga masih belum menerima informasi tersebut. Dan tadi juga disampaikan bahwa memang dari pihak keluarga ini belum terkonfirmasi akan hadir atau tidak pada hari ini. Namun Hoirul Anam dari Kompolnas berharap bahwa keluarga dapat hadir dan dengar secara langsung bagaimana proses rapat ANEF dilaksanakan. Kemudian juga terkait dengan informasi dari beberapa pekan terakhir yang kita terima bahwa memang untuk Arya Daru ini sempat rekam CCTV pergi ke rooftop dari Kemlu selama 1 jam 26 menit. Kemudian juga terkait dengan ponsel Arya Daru yang masih belum ditemukan hingga saat ini, dan juga dari lakban yang ditemukan di kamar kosannya yang juga digunakan untuk melakban wajahnya. Ini ternyata merupakan lakban yang memang ia gunakan untuk mengemas barangnya untuk hendak pergi ke luar negeri. Dan juga dari informasi yang kami terima, Reza dan juga pemirsa, pada hari ini nantinya rapat ANEF atau rapat analisa dan evaluasi nanti akan dilaksanakan seperti doorstop begitu ya. Nanti kami dari tim media juga akan segera menyampaikan secara langsung. Jadi mari kita nantikan secara bersama-sama, Reza dan pemirsa, bagaimana untuk gelar perkara hari ini berjalan, dan kita nantikan dan kita akan ketahui bersama-sama apa penyebab dari kematian Arya Daru Pangayunan. Sementara itu, Reza. Baik, terima kasih Naura Syafika. Kita tunggu terus update-nya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Ini siang ini kami awali dari akibat emak-emak membakar sampah. 2 lapak barang bekas di Tangerang Selatan, Banten terbakar Senin pagi. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar 2 lapak barang bekas di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Proses pemadaman terkendala sulitnya sumber air serta akses yang sempit menuju lokasi. Api diduga berasal dari sampah yang dibakar seorang emak-emak. Sini baru sekedar informasi ya, katanya ada ibu-ibu bakar tabunan. Yang terbakar lapak pengepul barang bekas. Api bisa dipadamkan 5 jam kemudian setelah 8 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.